Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang mau datang ibadah secara onsite, diwajibkan dulu nih untuk seat booking terlebih dahulu melalui NDC Apps. Dan ibadah online juga dapat diakses melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk jadwal ibadah NDC Youth minggu depan, NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan ibadah NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR yang ada di layar ini. Pembayaran dapat melalui mobile banking, OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Sekian untuk news minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa kembali bertemu dimanapun kalian berada. Kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hari ini datang cari hadiratnya. Dan saya yakin lewat ibadah hari ini semua dari kita boleh diberkati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari, bahkan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh melewati begitu banyak hal, tapi kami boleh merasakan penyertaan-Mu di setiap detik hidup kami. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau yang bukakan hati kami, jadikan tanah yang subur. Selesai dari ibadah ini kami menjadi orang yang berbeda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang siap untuk beribadah sama-sama katakan, amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita naikkan pujian dari awal lagi. Dari hatimu yang terdalam nyatakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagi
setiap dari kita yang datang dengan permasalahan, apapun itu, letakkanlah di bawah kaki Yesus. Apapun yang menjadi isi hati, mengungkapkanlah. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa. Sama-sama mari kita perkatakan kata-kata profetik yang tak mungkin bagiku. Ini perkataan iman kami, Tuhan. Semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini seperti biasa Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah This Youth secara online. Aku berdoa Tuhan dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, dan kami percaya juga Tuhan, Engkau juga pasti akan reveal yourself through the word of God. Aku berdoa supaya firman Tuhan juga boleh mengubahkan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, dan kami mau memulai khotbah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya katakan bersama, amin. Oke, This Youth, shalom. Bagaimana kabar kalian semua? As usual, seperti biasa, I pray that all of you dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan, dan gak pernah capek-capeknya undang kalian semua untuk join ibadah onsite-nya This Youth di CP dan di LW. Dan kita udah masuk ke dalam bulan yang baru. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja let's get to the sermon. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai panggilan atau the calling ya. Dan ini adalah sebuah topik yang mungkin aku bisa bilang yang banyak anak muda sekarang lagi kebingungan. Dia harus menuju ke arah yang mana, dia harus ngapain dalam hidup ini, purpose-nya atau tujuannya itu apa. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai the calling atau panggilan hidup ya. Dan aku berdoa supaya throughout this month kita bisa menemukan tujuannya kita bisa setia dalam panggilannya kita, dan kita bisa berkata I finish well, kita udah berakhir dengan baik, kita udah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan langsung aja guys, judul ya khotbahku pada hari ini itu aku beri judul ya, Understanding Different Kinds of Calling, atau mengerti berbagai macam panggilan. Nah, aku ingin membagikan panggilan itu menjadi dua bagian yang besar ya. Jadi panggilan itu menjadi dua kubu. Yang pertama adalah general calling, dan yang kedua adalah specific calling ya.
Dan aku akan bahas dulu yang pertama nih, atau general calling, atau kalau terjemahan bahasa Indonesianya adalah panggilan umum. Jadi gini, jadi setiap kita orang Kristen, orang yang percaya sama Yesus, kita ada general calling atau panggilan umum. Maksudnya apa? Seperti melayani, menjadi seperti Kristus, menyayangi Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, ya. Yang udah biasa kita denger lah. Kenapa? Tujuan kita hidup untuk melayani Tuhan, menyembah, person worship God and all gitu ya. Nah, itu adalah general calling atau panggilan umum. Kalau aku mau breakdown juga in this youth, aku ada banyak nih. Ada pengenalan kepada Allah dan keselamatan, ada kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang kudus. Nih ayat-ayatnya juga ada di bawah nih. Kalian baca karena ada banyak nih ayatnya nih ya. Ada ketaatan terhadap firman-Nya, pelayanan, penginjilan gitu ya. Kasih kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman-teman. Kesaksian, hidup kita menjadi kesaksian, menjadi murid Kristus. Orang-orang melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, itu semua is talking about general calling. Nah, ini adalah satu bagian penting, satu bagian yang besar dalam hidup kita. Kalau misalkan kita punya tujuan di dalam dunia ini, tujuannya mulia, ya. Ya, dan Tuhan udah manggil kita menjadi pelayan Tuhan. Ini semua adalah tujuan kita diciptakan dan menjadi end goal. Ya, end goal dalam hidup kita. Ini yang kita cari, ini yang kita inginkan. Ini menjadi end goal dalam akhir hidup kita. Nah, ini berbicara mengenai general calling, atau panggilan umum. Nah, sekarang, tetapi kan hidup kita nggak seluruhnya dalam pelayanan. Bener gak? Hidup kita tuh nggak seluruhnya pelayanan. Kita akan berbicara mengenai pekerjaan juga dalam hidup ini. Ya, emang benar tujuan kita untuk melayani Tuhan, ya. Tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan dan lain sebagainya. Yes, that's right. Itu end goalnya, general calling kita. Cuman hidup kita ini nggak seluruhnya kan ada di gereja, ya nggak sih? Ya, Senin sampai Jumat. Kalau bukan pekerja full time di gereja, kita pasti ada di sekolah. Kita pasti ada di kantor. Kita pasti melakukan pekerjaan kita. Ya, ada karir yang harus kita bangun. Nah ini kita udah masuk ke dalam yang namanya specific calling atau panggilan khusus. Berbeda dengan general calling, panggilan khusus ini itulah spesifik. Ya, setiap orang berbeda-beda. Ya, dengan setiap orang berbeda dan ada panggilan khusus. Ya, contohnya apa yang dimaksud dengan ini? Ada orang yang punya karunia rohani yang berbeda-beda. Ya. Ada yang mengajar, ya, dan lain sebagainya. Karunia rohani berbeda-beda. Benar sih emang konteksnya ini di dalam Roma 12 ayat 4-8 yang berbicara mengenai karunia rohani. Ini berbicara mengenai tubuh Kristus atau membangun gereja. Tetapi terusnya tuh sama, yaitu apa? Setiap orang tuh ada skill yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Ya, dan kita harus menemukan karunia itu tersebut. Untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja, untuk membangun pelayanan, dan untuk juga kita bisa menemukan skill kita. Ya. Lalu apa lagi? Setiap orang tuh berbeda dan ada panggilan khusus. Ada juga perumpamaan talenta in this youth. Perumpamaan talenta yang dikatakan skillnya berbeda-beda, karakter orang beda-beda. Matius 25 ayat 14 sampai 31. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, jadi di sini aku mau tekankan adalah di dalam specific calling ini, di dalam panggilan khusus ini itu berbeda-beda. Aku dan Ko Iwan mungkin berbeda, aku dan teman kalian berbeda, aku dan kamu pasti berbeda. In specific callingnya, guys, ya. Dan perlu aku garis bawahi, kalau your specific calling atau panggilan khususmu dalam kalian memilih sebuah pekerjaan atau karir atau apapun itu, atau mungkin kuliah kalian, panggilan khususmu itu tidak jauh dari talenta, skill, dan karaktermu. Sekali lagi ya, panggilan khususmu itu tidak jauh. Biasanya itu tidak jauh dari talenta, skill, dan karaktermu. Nah, ada beberapa panduan nih, Endisius, untuk menemukan specific calling kita. Kenapa? Karena kalau general calling kan udah clear ya. Udah clear banget tuh.
Harus begini, harus begitu, menjadi murid Yesus, jadi berkat, yang menangkan jiwa bagi Tuhan, etc. Nah, itu original calling. Nah, untuk specific calling ini, we have to find it. Kita harus menemukannya. Arahnya kita mau kemana. Nah, ada beberapa panduan yang aku mau sampaikan kepada kalian semua. Ya, panduan yang pertama adalah sebelum kita masuk ke dalam steps, sebelum kita masuk ke dalam how, ke dalam cara dan lain sebagainya, first thing and foremost adalah kita mau Roh Kudus memimpin hidup kita dulu. Kita mau Roh Kudus untuk memenuhi kita, memimpin hidup kita, sehingga kita berjalan dituntun. Ya, kalau landasannya ini udah benar, kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk memenuhi kita, guide us in every steps we take. Itu berangkatnya udah benar. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan berangkatnya nggak benar, takutnya kita salah ambil keputusan, ya. Lalu setelah kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi kita, memimpin kita, barulah kita menemukan, kita cari tahu skill set aku tuh apa, karakterku tuh gimana, ya passion aku tuh di mana, dan lain sebagainya, untuk bisa menemukan specific calling dalam hidup kita, ya. Aku ingin dorong kita untuk mengikuti tes kepribadian, ya. Tes kepribadian mungkin kalau kalian ada 2 yang gede ya, ada DISC, dominan, intimate, stable, terakhir apa ya C? Kalau nggak salah cermat ya, ya dominan, intim, stabil, cermat. Nah itu by Dr. William Moulton. Nah aku udah ikutin juga nih. Kenapa? Karena tes karakter ini penting supaya apa? Supaya kita tahu karakter kita bagaimana, dan kita mau memilih sebuah karir yang cocok juga sama karakter kita, ya. Kenapa? Karena sekali lagi talenta, skill, karakter orang berbeda. Matius 25 ayat 14-30. Ini panjang kan, jadi kan yuk bisa baca aja. Dan karunia rohani juga berbeda-beda. Roma 12 ayat 4-8 gitu ya. Ikut tes kepribadian William Moulton, atau enggak yang paling terkenal lagi nih, yang kira-kira kayak gini, ada MBTI by Myers-Briggs. Ada yang tahu kan ya? INTP, ESTJ gitu dan lain sebagainya, untuk menemukan kepribadianmu. Ya, nah seru juga nih kayaknya di Endisius kalau ikut onsite hari ini, nanti pas abis ibadah circle nanti mungkin ada tes-tes kepribadian yang mungkin kita seru ketemu kepribadian kita nih, kamu gini, kamu gitu. Ya, seru juga. Lalu apa lagi? Setelah kita udah menemukan kepribadian kita, jangan lupa juga kita juga mau cek passion kita tuh di mana. Passion itu berbicara mengenai gairah, atau juga bisa diartikan sebagai semangat, atau nafsu, atau keinginan besar dan lain sebagainya. Ya, jadi passion itu adalah sesuatu yang kita sukain, ya, sesuatu yang kita happy to learn. Ya, kalau aku secara pribadi, gak suka banget sama matematika. Aku nilainya sangat jelek di matematika. I don't have any passion di matematika. Kenapa? Karena aku gak usah ngitung. Sin kostan buat aku tuh, aduh apa sih dan lain sebagainya. Cuman ada yang suka. Find your passion, ya. Temukan sesuatu yang membuat kalian bergairah, yang ketika kalian melakukannya itu kalian gak kayak kerja. You are happy doing it. Dan aku percaya your passion, your character itu gak jauh dari specific calling kalian. Your specific calling gak jauh dari karakter dan passion kalian. Tetapi hati-hati yang disius. Passion itu belum tentu bakat kalian. Orang yang suka nyanyi, passion nyanyi, belum tentu punya bakat bernyanyi. Bener gak sih? Ada juga yang fales. Karena itu tes bakat dan minat. Tes bakat dan minat juga bisa search online atau cari tahu sendiri gitu ya. Karena aku terbatas. Cuman you have to find kepribadian kalian. Kalian harus temui passion kalian. Harus temui bakat kalian. Dan aku percaya yang di Sius ini tuh gak jauh dari specific calling kalian. Jadi jangan bingung-bingung. Aduh bingung nih Ko J, aduh bingung Pastor J. Saya bingung akan masa depan saya. Saya bingung mau kemana arahnya. Ikutin stepsnya aja. Stepsnya jelas yang aku tadi kan. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Tes kepribadian. Ada passion. Ada gairah. Tes. Ada bakat juga. Ya, bakat juga kalian bisa tanya kepada orang-orang terdekat kalian. Kira-kira bakat kalian itu di mana? Dan lain sebagainya. Ya, dan aku percaya itu akan memandu kita untuk bisa menemukan your specific calling. Menemukan panggilan khusus. Ini dalam kerjaan kita, dalam karir kita. Oh, nah.
Tadi aku bilang apa? Tadi aku bilang ada dua kan yang besar callingnya kan. Ada general calling, panggil untuk melayani, mencintai, mengasihi, memenangkan jiwa, menjadi murid Yesus, intim dan lain sebagainya, general calling. Aku bilang ada dua kan, general calling pertama, specific calling yang kedua, ya. Berbicara mengenai panggilan khusus dalam pekerjaan, karir kita, dan gak jauh dari passion, bakat kepribadian kita. Nah, tapi ada satu bagian yang terakhir, yang presentasenya mungkin gak banyak, tapi I have to share with you. Ada orang special calling, itu panggilan khusus. Ada orang dipanggil secara spesial. Ada pribadi-pribadi yang secara khusus dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai full time. Sekali lagi, ada orang-orang yang secara khusus dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai full time. Di mana pribadi ini tuh gak ngelihat gaji. Pribadi ini tuh gak melihat energi yang dikeluarkan, gak melihat capeknya, tetapi panggilannya sangat kuat untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, bahkan rela untuk berkorban. Nah, ini berbicara mengenai special calling. Ada orang dipanggil khusus untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi mungkin jadi pastor, menjadi pendeta mungkin. Atau mungkin bekerja dalam gereja supaya bisa influence dalam hidup kekristenannya, dalam menangkan jiwa-jiwanya. Efesus 4 ayat 12, dan ia telah memberikan beberapa sebagai rasul, beberapa sebagai nabi, beberapa sebagai penginjil, beberapa sebagai gembala dan guru, untuk menyempurnakan orang-orang kudus untuk melakukan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa pelayanan adalah bagian dari rencana Allah untuk membangun tubuh Kristus, dan beberapa orang dipanggil untuk melayani dalam peran sepenuh waktu. If that's you, kalian punya beban dalam hati kalian, Tuhan memanggil kalian secara spesial. Ya, bukan cuma general, udah menemukan spesifik, tapi kalian merasa ada beban dalam hati kalian untuk melayani Tuhan, untuk menangkan jiwa-jiwa. Ya, kalian mungkin bisa ketemu dengan mentor rohani kalian, ketemu dengan circle leader kalian, ya, minta waktu, share, minta Tuhan meneguhkan kalian. Kenapa? Karena special calling itu seperti kata special, gitu ya. Melayani Tuhan sepenuh waktu, kehormatan kalau bisa dipanggil Tuhan melayani Tuhan sepenuh waktu. Yang itu 3 hal yang disius. Understanding of different callings. Dan ada 3 tadi, sekali lagi ada general, specific, ada special. Ya, jangan pernah lupakan panggilan itu. Seperti khotbah Ko Iwan minggu lalu, saying yes to your calling. It's important. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Berdoa Tuhan supaya kami menghidupi our general calling. Kami juga bisa menemukan our specific calling. Ya, dalam hidup ini, dalam karir kami, pekerjaan kami. Dan jika ada orang-orang yang dipanggil secara spesial untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, aku berdoa Tuhan teguhkan kami, biar kami juga berani untuk mengambil langkah untuk menjadi full time dalam gereja, karena kami gak bisa kabur dalam panggilan kami. Berdoa Tuhan Roh Kudus pimpin kami semua, supaya kami dalam menghadapi hidup ini gak asal jalan, tetapi ada sebuah tujuan yang kami capai. Dan aku berdoa supaya tujuan itu selaras dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kayak mau akhiri ibadah NDC Youth Online pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Amin. See you next week NDC Youth. God bless you all.